CEO Bank Sailing menelpon satu sama lain karena ada kesalahan yang terjadi di dalam bank yang mereka pimpin. Someone has the balls. Speak up. Hyderabad 6 hari yang lalu. Surya, pemuda tampan yang bekerja di salah satu bank di Hyderabad, bertugas meyakinkan pelanggan untuk bisa menjadi salah satu nasabah di bank tempatnya bekerja. Ia banyak mengembangkan karirnya hingga banyak nasabah yang mempercayai uang yang mereka miliki untuk disimpan di bank itu. Di sisi lain, Ibu Surya merasa bahagia karena putranya telah berhasil memiliki apartemen yang menurutnya cukup mewah. Surya sengaja membeli apartemen tersebut untuk Suwarti, calon istrinya yang sama-sama bekerja di bank namun dalam divisi yang berbeda. Namun tanpa diketahui ibu dan Suwarti, Surya telah mengambil hutang pada bank tempatnya bekerja. Di tempat lain, pertemuan antara Adi dan Makban Gupta untuk membicarakan pelelangan maskapai penerbangan tidak membuahkan hasil. Adi yang menginginkan harga 1.000 crore mendapatkan penolakan dari Makban Gupta yang hanya mampu membayar lelang tersebut sebesar 800 crore. NCLT-లోకి తీసుకొచ్చి ఆ ఎయిర్లైన్స్ కొనివ్వాలి. ఇక్కడ గుప్తా సార్ కమట్లకి. Ia menekan Adi seolah-olah ia adalah pemilik perusahaannya. Namun Adi yang telah banyak tahu mengenai Makban mengancam balik kalau ia akan membuka semua kebusukannya di hadapan atasan Makban. Mendengar hal itu, Makban pergi dari tempat tersebut dengan penuh kekesalan. Suwarti yang kesulitan menangani kliennya mulai bercerita pada Surya. Ia mengatakan kalau nasabahnya telah menyetorkan uang sebanyak 4 lak. Namun bawahan Suwarti salah mengetik nomor rekening tujuan nasabah tersebut hingga mereka menuntut. Suwarti juga menjelaskan kalau saldo rekening penerima adalah kosong. Bahkan saat Suwarti meminta keterangan, mereka tidak lagi mengaktifkan nomor teleponnya. Surya mencoba menenangkan kekhawatiran nasabah tersebut dan mengatakan akan mengurusnya. Namun Suwarti mencoba mencegah karena ini adalah murni kesalahannya. Surya mencoba menjelaskan kalau ia tidak mau karir Suwarti hancur bila ia mengatakan semuanya. Perdebatan kecil pun terjadi. Melihat hal itu, nasabah Suwarti hanya bisa menangis dan meminta kepastian tentang tanggung jawab mereka. Surya mengiyakan dan berjanji akan mengurus semuanya dengan baik. Surya terdiam dan mencoba mencari di mana letak kesalahan Suwarti saat ia salah mengetik nomor rekening tujuan. Ia paham betul alur saat pengiriman uang. Yang pertama, cek datang dan ditandatangani si pengirim, kemudian diverifikasi oleh mesin otomatis untuk mengecek keasliannya. Setelah itu, cek tersebut mulai diproses oleh pegawai di bawah Suwarti, kemudian baru Suwartilah yang memeriksa ulang kebenaran nomor rekening tujuan. Suwarti yang bertugas sebagai karyawan pengecekan telah melakukan kesalahan karena ia tidak teliti memeriksa nomor rekening tujuan hingga Surya tahu di sinilah tempat yang harus diperbaiki. Surya mencoba meyakinkan nasabah itu dan mengatakan uangnya pasti akan ia setor kembali ke nomor rekening tujuan awal. Suwarti memandang sang kekasih dengan tidak percaya, penuh harap juga hingga meminta Surya memberitahunya bagaimana rencana yang ia miliki. Surya terdiam dan meminta Suwarti menyebutkan nama penerima uang tersebut. Suwarti mengatakan nama Benny De Souza adalah nama penerimanya. Suwarti diminta bekerja sama untuk membuka akun Benny De Souza untuk mengetahui semua mutasi yang dilakukan Benny selama menjadi nasabah bank itu. Suwarti mengiyakan dan segera membukanya. Dengan cepat, Surya meminta bantuan Budi, salah satu rekan kerjanya, yang ia yakin bisa membantunya. Hingga Surya meminta waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah itu. Suwarti mengiyakan dan membiarkan bekerja. Surya memilih sebuah kafe dan meminta Suwarti untuk membantu menjalankan rencananya. Suwarti mengiyakan saat Surya meminta Suwarti mengirimkan cek berisi 4 lak ke bank tempatnya bekerja. Setelah berjalan, Surya segera menelpon rekan kerjanya Lavanya untuk memastikan cek yang ditulis oleh Suwarti telah sampai ke meja kerjanya. Lavanya mengiyakan dan memeriksa cek Suwarti tersebut. Ia segera memasukkan saldo yang ingin dikeluarkan oleh Suwarti. Lavanya mengatakan saldo yang ada di rekening Suwarti tidak sesuai dengan cek yang ia keluarkan, hingga akan menimbulkan masalah. Surya tahu, tapi ia tetap meminta Lavanya membantunya dan meyakinkan kalau semua ini tidak akan melibatkan Lavanya. Mendengar hal itu, Lavanya mempercayai Surya dan mengiyakan keinginannya dan memproses cek milik Suwarti. Setelah aman di jalur Lavanya, Surya menelpon Suwarti untuk mendatangi branch manajernya. Suwarti tampak ragu, tapi ia mencoba menemuinya dan mengikuti rencana Surya. Surungga terkejut ketika Suwarti memintanya menyetujui cek yang ia setor siang tadi.
Dengan berbagai cara, akhirnya Suwarti berhasil mendapatkan tanda tangannya dan mengambil uang tersebut di kasir. Dengan cepat, uang tersebut ia serahkan pada nasabahnya bersama Surya. Just error to పోయేది. Suwarti khawatir kalau ia akan dipenjara bila Surya tidak membantunya. Surya sendiri terdiam dan sadar kalau ia telah berbuat curang di tempatnya bekerja. Surya kembali melanjutkan pekerjaannya dan di dalam ruang kerjanya ia mulai menelpon Benny. Ia membuat Benny mengeluarkan uang yang telah Suwarti kirim ke rekeningnya dengan cara yang sangat halus, hingga tidak membuat Benny menyadarinya. Namun saat pengambilan tunai di bank KDFC, ia mengalami kesulitan karena Benny tidak ikut bersamanya. Walaupun ia memiliki surat kuasa palsu yang ia tanda tangani sendiri di ruangannya. Hingga dengan berbagai cara, ia berhasil mengambil uang yang ada di rekening Benny. చేస్తూ ఒక మెయిల్ పంపాను సార్ జస్ట్ ఈ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఫామ్ లో సైన్ పెట్టు. Dengan cepat, Surya mengabari Budi tentang keberhasilannya. Benny yang tahu ditipu dengan Surya merasa kesal dan mencoba mencari tahu siapa Surya. Suwarti merasa senang karena uang yang ia pinjam dari bank tempatnya bekerja telah bisa ia kembalikan lagi, hingga ia tidak lagi memiliki hutang di tempatnya bekerja. Surya terkejut ketika CEO BOT tempatnya bekerja, lebih-lebih ketika ia mengatakan kalau Surya telah mengambil 5 crore dari akun Benny. Namun Surya mengatakan kalau Benny telah memberikannya kuasa untuk menarik uang tersebut. Akan tetapi Surya terkejut ketika tahu CEO-nya mengatakan uang tersebut Surya ambil untuk kepentingan pribadinya. Surya membantah lalu ia hanya memiliki 2 rekening dan ia tidak memiliki rekening di Bank India. Sheila Kaula yang merupakan branch manager di BOT Bank menyudutkan Surya kalau bukti-bukti itu telah cukup untuk menyeret Surya ke pengadilan. Surya meminta waktu pada atasannya untuk mencari tahu siapa pemilik rekening di Bank India itu. Namun Sheila mencegahnya keluar dan memintanya membuktikan di hadapan mereka. Set. Surya tidak bisa berbuat banyak dan duduk di hadapan mereka. Tak lama Budi datang dan mengatakan kalau rekening atas nama Surya di Bank India telah dibekukan dan ia membawa formulir pembekuan akun di Bank Surya tersebut. CEO mereka segera memeriksa semuanya hingga meminta Surya untuk membuat tanda tangan dan mencocokkannya dengan formulir itu. Sheila terus mendesak CEO-nya untuk menjadikan Surya sebagai tersangka. Namun CEO mereka tidak bertindak gegabah. Dengan hati-hati ia memeriksa kedua tanda tangan yang ada di hadapannya. Memang keduanya hampir mirip tapi ada titik yang membuatnya berbeda bila diamati betul-betul. CEO menganggap masalah ini selesai dan membiarkan Surya keluar dari ruangannya. Surya dengan cepat meninggalkan ruangan itu dan bersama Budi mulai membicarakan masalah yang baru saja terjadi. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka dimasuki oleh 2 orang yang tidak ia kenal. Mereka mengancam Budi dan Surya untuk ikut ke mobil milik mereka, mau tidak mau Surya mengikuti keinginan mereka. 3 mobil yang membawa Surya dan Budi berhenti di sebuah pasar di tengah kota. Mereka menuruni Surya seorang diri, tak lama datang sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang yang dulu pernah ia kenal. Di daerah Kolkata, perkelahian terjadi di antara satu pria yang dianggap paling berani dan tidak takut pada apapun. Hingga berapapun lawannya, ia bisa mengalahkannya dengan baik. Bahkan dengan keberaniannya, semua mafia yang ada di Kolkata bertekuk lutut di hadapannya. Ia yang terkenal dengan King Devil memiliki ciri khas tato bertuliskan Devil di sela-sela jari tangannya. అవుతుంది. దాని నుంచి తప్పించు. Lamunan Surya memudar ketika geng Devil mendekatinya. Ia mengaku bernama Aditya Devaraj mulai memperkenalkan dirinya di hadapan Surya. Ia mengatakan Surya telah melakukan kesalahan besar. Ia menyebut uang yang diambil oleh Surya sebanyak 5 crore dari rekening Benny adalah bukan milik Benny pribadi, melainkan miliknya yang ia gunakan untuk memenangkan pelelangan. అకౌంట్లోకి వచ్చాక నువ్వు కొట్టేసిన 5 కోట్లు Surya menjelaskan uang tersebut bukanlah dirinya yang mencuri dan ia tidak memiliki rekening di Bank India. Adi menunjukkan bukti kalau di Bank India adalah milik Surya, tapi Adi tidak mau tahu. Ia meminta Surya untuk bertanggung jawab. Ia mengatakan kalau uang sebanyak 5 crore tersebut telah ditransfer ke hampir 100 rekening yang berbeda hingga Adi meminta Surya untuk mengumpulkan uang tersebut lagi. Surya tetap bersikukuh kalau bukan dia pelakunya, tapi Adi punya cara lain untuk bisa menekan Surya mengikuti permainannya. Adi mulai menceritakan kecurangan Gupta saat pelelangan maskapai penerbangan yang ada hubungannya 5 crore di akun Benny itu.
Namun saat itu ia masih bisa mengendalikan amarahnya hingga Gupta tidak mendapatkan pelajaran darinya. అకౌంట్ నుంచి కొట్టేశారు. ఏకంగా ఏం మీకు రావాల్సిన 5 CR మార్పు లేదు 5 crores కూడా నాకు తెచ్చివ్వాలి నా 5 కోట్లు నాకు కావాలి. Adi tetap meminta Surya untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Surya terdiam dan mencoba mencerna masalah yang tengah ia hadapi. Lebih-lebih ia tahu Adi mengancam ibu Surya bila ia tidak menuruti perintah Adi. నీకు Mau tidak mau Surya mengiyakan dan menyetujui 4 hari yang diberikan Adi untuk mengembalikan 5 crore miliknya. Adi mengancam bila Surya tidak menyelesaikan semuanya maka semua pihak bank akan mencarinya dan menghancurkan hidup Surya. నీ బ్యాంక్ అకౌంట్కి డబ్బులు వస్తాయి ఇవ్వాలి నేను చెప్పిన Karena Adi adalah pengendali semuanya di kota ini, setelah mengancam Surya, Adi pergi dari tempat itu diikuti anak buahnya yang sejak tadi mengawasi pembicaraan mereka. Surya hanya terdiam memandang kepergian mereka. Pikirannya benar-benar kacau dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Surya mendatangi tempat tinggal Benny, namun ia sangat terkejut karena Benny telah meninggal dunia. Ia melaporkan kematian Benny pada atasannya dan memintanya memberikan izin untuk mengakses akun Benny. Tapi CEO tersebut meminta Surya membawakan berkas-berkas yang bisa mendukung semua keinginan Surya. Adi benar-benar marah pada Tagore saat tahu ialah yang menghabisi Benny. Tapi Tagore menjelaskan kalau ia tidak sengaja membuat Benny meninggal dunia. అయ్యే వరకు కంట్రోల్లో ఉండాలి. Budi yang merupakan sahabatnya selalu menemani Surya dan mencoba membantunya mendapatkan 5 crore dalam 5 hari. Ia mengajak Surya untuk menemui seseorang yang bisa membuat sertifikat palsu namun nampak keasliannya. Mereka pun menemui pria setengah baya yang biasa dipanggil Baba. Mereka menceritakan semua masalah Surya. Baba terdiam dan mulai mencari cara untuk bisa menolong Surya dan juga Budi. నేను ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయను 5 crores 4 days ఎంత Kesibukan Surya menyelesaikan masalahnya sendiri membuatnya lupa pada janji pertunangannya dengan Swarti. Hingga Swarti marah ketika ia temui saat bekerja. చేస్తే ఎత్తలేదంటే ఎత్తలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాననే కదా స్వాతి. Surya mencoba membujuk Swarti untuk bisa mengerti posisinya. Surya dan Budi mulai menjalankan rencananya untuk menyelesaikan masalahnya lebih cepat. Mereka membuka kembali rekening yang sudah tidak diaktifkan oleh pemiliknya dan mengumpulkan uang-uang yang ada di dalamnya. Hingga dana yang terkumpul pun mendekati target yang mereka inginkan. నామినీ ఎవరని అడుగుతారు. కస్టమర్ నామినీ లేకుండా చనిపోతే ఆ డబ్బు ఎవడు తింటున్నట్టు ఈ 40 lakhs NRI బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో దానికి ఒక Namun di tengah-tengah usaha mereka, tiba-tiba Adi menelpon dan mengatakan Surya tidak perlu lagi mengembalikan 5 crore yang ia minta sebelumnya. Namun ia cukup memberikan 41 lakhs yang telah dikumpulkan mereka. చాలా హ్యాపీ న్యూస్ మా Surya dan Budi dengan cepat mengabulkan permintaan Adi. Namun saat Surya mau mentransfer uang tersebut, tiba-tiba Piba yang terkenal sebagai pria penggosip di Bank BOT menelpon Surya dan mengatakan Swarti dalam masalah dan ia sedang diperiksa oleh pihak bank. Surya terkejut dan teringat ia masuk ke akun pemilik rekening yang tidak aktif tersebut menggunakan akun Swarti. Budi benar-benar terkejut atas kecerobohan yang dilakukan Surya. Dengan cepat Surya menelpon Swarti tapi berulang kali ia tolak. Surya tahu Swarti sedang dalam kesulitan maka dengan cepat ia mentransfer lagi uang-uang yang pernah ia ambil dari rekening-rekening yang tidak aktif. Hingga di saat bersamaan Swarti bisa diselamatkan dan diperingatkan oleh CEO untuk tidak lagi melakukan hal itu. 841523 Swarti yang sangat ketakutan meninggalkan ruangan atasannya. Surya sendiri segera ingin menemui Swarti. Namun Budi mengingatkan bagaimana posisi mereka dengan Adi sekarang. Sementara ini Adi pun menunggu uang 41 lakhs dari mereka. Adi benar-benar marah ketika tahu Surya belum juga mentransfer uang tersebut kepada Gupta. Hingga ia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan memuncahkannya kepada Gupta. Namun Tagore dengan cepat meredakan amarah itu karena ia harus sadar ada putra kecil Adi yang ikut dalam perkumpulan mereka. Gupta mengejek terus-menerus saat Adi meninggalkan tempatnya. Surya yang menemui Swarti mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Swarti yang sudah terlanjur kecewa sama sekali tidak mengindahkannya dan memilih pergi dari tempat itu. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba semua nasabah Surya menelponnya dan mengatakan kalau uang-uang yang ada di rekening mereka berpindah ke rekening Surya. Mendapatkan laporan itu, Surya terkejut dan memeriksa kebenarannya.
Ia benar-benar tidak tahu menahu karena secara tiba-tiba uang yang ada di rekeningnya terus bertambah dalam waktu cepat. Kekacauan pun terjadi karena semua nasabah menelpon dan mengeluhkan apa yang terjadi dengan mereka. Adi yang ada di balik kejadian itu tersenyum seolah menikmati apa yang terjadi pada Surya. Adi lebih memilih menghabiskan waktu bersama putranya dan mengingat bagaimana dulu ia bahagia bersama istrinya. Adi yang diselamatkan di jalan oleh Tagore menjadi anak angkatnya hingga ia berjumpa dengan wanita yang sangat spesial di hatinya. Namun sebagai anak buah Tagore, ia harus sadar posisinya dan mau tidak mau menerima dan hanya bisa mendoakan kalau Adi akan selalu pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Hingga suatu hari Aradia, istrinya, mengatakan kalau ia tengah mengandung. Mendengar hal itu, Adi sangat bahagia dan berjanji akan melindunginya. Namun Aradia menangis dan menyebutkan kalau dirinya tengah mengidap kanker ganas. Kemungkinan untuk hidup sangat kecil, tapi Adi berjanji kalau ia akan menyelamatkan keduanya. Keduanya menangis, namun Adi menguatkan Aradia kalau ia bisa menyelamatkan keduanya. నీ జీవితమే మన బిడ్డకి కొంచెం టైం ఇవ్వు నన్ను నమ్ము ఆరాధ్య ప్లీజ్. Kenyataan berkata lain, Aradia meninggal saat melahirkan putra mereka. Hingga mau tidak mau Adi harus membesarkan putranya di tengah-tengah kejahatan yang ia pimpin, namun tetap memberikan kehidupan yang baik untuk putranya tanpa melihat kejahatan yang ayahnya ciptakan. Kekacauan terjadi di Bank BOT dan Sheila meminta penjaga untuk menenangkan semua nasabah yang datang untuk menemui Surya. Rekening Surya pun dibekukan dan semua akses komunikasi yang dimiliki oleh Surya diambil. కానిస్టేబుల్ Surya kembali dengan wajah lesunya, namun ia tidak mau menceritakan semua masalahnya kepada ibunya. Tak lama Adi menelpon melalui telepon ibunya. Dari seberang telepon, Adi mengatakan pada Surya kalau suntikan insulin yang diberikan pada ibunya bukanlah insulin. Surya terkejut terlebih ketika melihat reaksi ibunya yang tiba-tiba merasa kesakitan. Adi mengatakan kalau waktu Surya sudah habis. Mendengar hal itu, Surya memohon untuk bisa menyembuhkan ibunya. Adi meminta Surya mengikuti perkataannya hingga tak lama seorang pengantar obat datang bersama 2 polisi. Adi meminta Surya untuk memberikan obat tersebut kepada ibunya. Tanpa membuang waktu lama, Surya mengambil obat tersebut dan berharap bisa menolong ibunya. Ibu Surya berhasil terselamatkan dan Surya segera membawanya ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Adi muncul di ruangan ibunya dirawat dan berperan sebagai teman Surya yang menjenguknya. Dalam kesempatan itu, Ibu Surya mencoba meyakinkan Adi kalau Surya pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang telah ia lakukan kepada Adi. Surya mencoba berbicara kepada Adi empat mata dan mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Namun di tengah pembicaraan mereka, Ram Aditya putra dari Adi malah memperkenalkan dirinya di hadapan Surya dan mencoba akrab dengannya. Adi sama sekali tidak mau mendengarkan alasan yang dikatakan Surya, malah ia mengatakan waktu pada Surya hingga uang tersebut harus ada di rekeningnya. Surya terdiam dan mencoba kembali menemui ibunya. Ia juga menceritakan semuanya kepada Swarti hingga Swarti memahami posisi yang dihadapi kekasihnya. Surya yang harus menyelesaikan masalahnya di kantor kembali menemui atasannya dan mendengarkan semua tuntutan mereka. Surya merasa ingin memutar waktu yang telah ia lewati, namun ia sadar kalau ia harus menyelesaikan masalahnya dengan segera. Hingga tiba-tiba ia menemukan ide untuk merampok bank. Budi dan Swarti yang mendengar hal itu benar-benar terkejut. Tapi Swarti malah memberitahu langkah-langkah yang wajib dilewati oleh Surya untuk bisa tembus brankas pusat milik bank. Bahkan ia memberitahu setiap sistem keamanan yang ada di dalam bank. Ketiganya melanjutkan pembicaraan karena Pibai memperhatikan pergerakan mereka. Swarti terus memberitahu bagaimana keamanan yang terjaga di dalam ruang brankas dan jumlah uang yang ada di dalam brankas. Mereka mulai menyusun rencana untuk bisa mengambil uang yang ada di dalam brankas cadangan. సో హౌ మై హెల్ప్ ఉందా లేదా టెల్లర్ బాక్స్ లో దాన్ని డైలీ చెక్ చేయరు. నాకు అది డౌట్ రేపు మా దాన్ని కీ సేఫ్ అంటారు. Surya mulai membagikan tugas untuk Budi dan Swarti untuk bisa merampok bank mereka. Budi mulai menjalankan tugasnya dan mulai terlihat hasilnya. ఏంటి లీవ్ కావాలా అవి ఫ్రమ్ ద స్టార్ బాక్స్. నువ్వు సెన్స్ మీరింత స్లిమ్ am I looking like సేఫ్టీ పిన్ మేడం. nonsense Sementara Surya untuk menjalankan tugasnya membutuhkan bantuan Adi. Mendengar hal itu, Adi menolak, tapi setelah beberapa lama kemudian ia mengiyakan untuk membantu Surya.
Kembali mereka menjalankan apa yang sudah menjadi tujuan mereka. Kekacauan diciptakan untuk mengalihkan semuanya karena mereka mencoba merampok saat jam operasi. Everyone come out. త్వరగా రండి. Setelah semua keluar dari bank, Surya mulai melakukan porsinya. Budi dan Swarti menunggu di luar karena tugas mereka telah berhasil mereka lakukan. Surya tercengang ketika tahu di dalam ruangan itu tidak ada satupun brankas. Ia hanya menemukan dinding kayu. Swarti terdiam dan ia baru teringat brankas secara otomatis terlindungi saat bunyi alarm kebakaran yang tadi mereka lakukan. Budi dan Swarti pun melakukan rencana B untuk bisa membuka dinding pelindung brankas itu. Swarti berhasil membuka dinding pelindung dan dengan cepat Surya memasukinya dan berusaha seminimal mungkin menimbulkan suara. Hingga akhirnya ia berhasil memasuki ruangan di mana brankas itu berada. Ia membuka satu brankas namun lagi-lagi ia terkejut karena di dalam brankas terdapat loker dan terkunci. Ketiganya pun merasa bingung dan di saat itu Surya malah menemukan tempat di mana uangnya disembunyikan. నెంబర్ అదే 247. టైం లేని టైంలో భయపడతావేంటి? Not right now. Stop it. బడ్డీ నేను నీ ప్లేస్. Ketiganya sangat bahagia dan dengan cepat Surya mengambil semua uang yang ada di dalamnya dan merapikan kembali posisinya seperti semula. Namun ketika keluar dari ruangan brankas, tas yang dimiliki rusak hingga semua uang di salah satu tas tersebut berhambur keluar. Dengan cepat ia memunguti uang tersebut hingga di saat yang tepat mereka berhasil mendapatkan semuanya. Surya mengatakan kalau uang tersebut ia masukkan ke plastik sampah yang dibuang keluar bank. Dengan cepat semuanya meluncur dan membawa uang tersebut. Rencana mereka pun kembali dilakukan. Uang yang dirampok dari bank belumlah cukup untuk membayar Adi. Hingga mereka membawanya kepada Baba untuk mengikuti permainan yang menjanjikan mereka menang dan mendapatkan uang 5 crore yang mereka inginkan. ఆ తర్వాత నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా. పంపండి బాబా. ఇది ఐఎన్ఆర్ అకౌంట్ బండి. ఇష్యూ సాల్వ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత కావాలంటే వద్దు. షుగర్లోకి మార్చాలి. Baba mengajak mereka ke tempat itu untuk pertama kalinya Budi dan Surya melihat sertifikat palsu yang hampir sama dengan yang asli. Baba menjelaskan bagaimana pasar saham berada di bawah kendalinya. Dengan surat-surat palsu yang ia ciptakan, Baba mengutus Chotu anak buahnya yang sangat ia percaya. Semua berjalan sesuai dengan rencana mereka. Baba meyakinkan mereka kalau cara ini legal dan tidak usah khawatir. Surya mencoba meyakininya dan mengikuti permainan mereka. Ia harap saham yang ia mainkan di Mumbai bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kasus Surya sendiri pun telah sampai ke bank pusat hingga mau tidak mau ia harus menghadapinya dan mencoba memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun saham yang dimainkan oleh Surya mengalami penurunan yang sangat tinggi. Swarti mencoba memberitahu semuanya pada Surya setelah ia berhasil meyakinkan semua atasannya. Surya benar-benar kehilangan cara untuk bisa menghasilkan uang Adi. Di saat putus asanya tiba-tiba Baba menelponnya dan mengatakan saham yang mereka mainkan menang dan hasilnya sangat luar biasa. Surya tidak menyangka sama sekali dan mengucapkan banyak terima kasih karena Baba bisa membalikkan suasana. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బెన్నీ అకౌంట్కి పంపించాను. Sementara di pihak Adi, ia mendapatkan kabar kalau ayah angkatnya Tagore diculik. Ia sangat khawatir karena di dalam mobil tersebut terdapat Ram Aditya putranya. Gupta yang pengecut menggunakan cara ini untuk bisa menguasai maskapai penerbangan yang ia inginkan. Namun Budi sendiri mengalami kesulitan untuk bisa keluar membawa uang sebanyak itu dari tempat Baba. Kekhawatiran mereka ditangkap Pibe yang terus menguping semua pembicaraan mereka. Di tengah kegaduhan itu tiba-tiba istri Benny datang dan memberikan surat akte kematian suaminya. Ia menceritakan kalau dirinya adalah teller di salah satu bank tempat suaminya menyimpan uang dan telah melayani Surya saat pengambilan uang Benny di rekeningnya. Dalam kesempatan itu, ia pun menggunakan semua kartu identitas Surya untuk membuat akun baru di Bank India dan mengambil 5 crore dari rekening Benny. మనకెలా దొరుకుతుంది? క్రెడిట్ అయినట్టు Adi yang telah ditunggu Gupta mengendari mobilnya dan Surya sendiri mengendari motornya untuk bisa menjemput Budi. Saat Ram Aditya melihat mobil ayahnya, ia segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari mendekati mobil. Dengan cepat anak buah Gupta mencoba menyerang, namun kecepatan mereka tidak secepat Adi yang akhirnya bisa menyelamatkan putranya. Melihat kemarahan Adi, anak buah Gupta mulai ketakutan, namun mau tidak mau mereka harus menyerang Adi. Budi sendiri berhasil ditahan oleh orang-orang yang menginginkan uang itu. Namun dengan cepat Baba menolongnya dan meminta mereka untuk tidak menyentuh Budi.
Ia meminta Budi untuk melanjutkan perjalanan dan ia yang akan mengurus orang-orang yang ingin menguasai uang tersebut. Perkelahian mulai terjadi. Surya menghadapi orang-orang yang tiba-tiba menyerangnya juga. Dan Budi masih terus berlari menyelamatkan uang-uang yang harus ia serahkan kepada Surya, hingga ia membuat kehidupan mereka menjadi normal. Di tengah kegentingan yang dihadapi Surya, 2 orang suruhan Adi meminta Surya meninggalkan tempat itu, karena merekalah yang menghadapi pengganggu Surya. Tanpa membuang waktu, Surya melanjutkan perjalanan untuk bisa menjemput Budi. Surya yang telah tiba di tempat Baba diminta untuk mengejar Budi karena ia yakin orang-orang jahat itu masih mengejar Budi. Hingga tiba-tiba sebilah pisau bersiap menikam Budi. Hingga mau tidak mau Budi menyerahkan 2 tas yang ia bawa. Saat melihat itu, Surya mencoba mengejar pelaku, namun Budi mengatakan kalau 2 tas tersebut tidaklah berisi uang, karena uang-uang yang asli telah dibawa oleh Chotu menggunakan sepeda menuju bank. Adi sendiri berhasil melumpuhkan semua anak buah Gupta dan ia diminta Tagore untuk menghabisi Gupta yang terlalu pongah. Namun di tengah-tengah Adi mengacukan senjatanya, tiba-tiba 2 mobil bermuatan polisi militer menangkap Adi. Melihat kekhawatiran di wajah Ram Aditya, ia mengatakan kalau jangan khawatir. Uang-uang yang telah dibawa oleh Chotu berhasil ditemukan oleh Surya dan juga Budi. Dan di saat itu, Pibedai telah meracau memberikan informasi kepada Sela tentang pergerakan Suwarti, Surya, dan Budi yang sangat mencurigakan. Perdana Menteri yang merupakan atasan Gupta datang menemui Adi dan mengatakan kalau maskapai yang ia tawar adalah kado untuk putrinya yang berumur 4 tahun. Namun ia merasa kecewa dengan kerja yang dilakukan oleh Gupta sama sekali tidak membuahkan hasil, malah membuat banyak kekacauan. Hingga keduanya membuat kesepakatan baru. Mereka memutuskan untuk melaju bersama di pemilihan India bagian selatan dan menyiapkan dana yang sangat besar jumlahnya. Adi meyakinkan kalau uangnya tersebut akan ia dapatkan dalam waktu dekat. Perdana Menteri mencoba mempercayai apa yang diucapkan oleh Adi, sementara Adi sendiri bergantung pada Surya untuk melengkapi uang yang dijanjikan oleh Surya. Hingga Adi memberikan tempo waktu 10 menit lagi untuk melakukan semua rencana mereka berikutnya. ప్రాణం గురించి చెప్పలేను. 18,000 crores టెండర్ పెడతాడయ్యా. అకౌంట్లోకి వస్తుంది. 6 జరిగితే నువ్వు అడిగింది చేస్తా. Adi segera membantu Surya membuka jalan membawa uang-uang itu masuk kembali ke bank. Namun rencana mereka tidak berjalan dengan baik hingga tiba-tiba atasan mereka yang masuk ke ruang berangkas berteriak menanyakan uang cadangan yang ada di berangkas. బడి ఈ లెటర్ Semua pun bergerak memeriksa ruangan para pekerja untuk mencari di mana uang itu berada. Hingga tas yang dibawa Surya pun diperiksa. Hal itu membuat senyum di bibir Sela dan Pibedai merekah, karena mereka yakin Surya dan 2 orang temannya lah pelakunya. Namun di saat bersamaan mereka malah menemukan lemari Sela yang penuh berisi uang. Sela benar-benar terperangah, sementara Suwarti, Budi, dan Surya tersenyum penuh kemenangan. Sela pun diinterogasi bersama Pibedai karena di saat kejadian alarm palsu Sela tidak ada dalam kerumunan karyawan. Semua mengiyakan kalau mereka tidak melihat Sela dan mendukung Sela adalah pelakunya. Atasan mereka pun segera menelpon petinggi bank untuk bisa menghukum Sela. Waktu kesepakatan pun berakhir, namun di saat itu uang 5 crore berhasil ditransfer ke rekening Perdana Menteri. Dengan cepat, Perdana Menteri mengajak Adi untuk bisa bergabung dengannya di pemilihan berikutnya. Adi membawa kembali Ram dan Tagore keluar dari tempat itu. అతనెవరో తెలియదు. దానికి ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి? Adi dan Surya kembali bertemu. Dalam pertemuan itu, Adi menjelaskan ia tahu kenapa Surya mau melakukan semua itu. Ia tahu Surya hanya mau melindungi Jennifer, istri Benny yang menanggung banyak hutang karena perbuatan Benny. Sedangkan ia sendiri harus menanggung rumah jompo yang ia miliki. తెలిసింది నుంచి 5 కోట్లు కొట్టేయాల్సిన అవసరం జన్ కాపాడుకోవడానికి ఫ్లోరా Ia memilih untuk melindungi Jennifer dan mengambil resiko berurusan dengan Adi. Dalam hal itu Jennifer sangat mengucapkan terima kasih kepada Surya yang begitu memiliki hati emas, hingga Adi pun tak segan menganggapnya seorang sahabat karena Ram Aditya putranya juga menyukai Surya. Sebagai rasa terima kasihnya, Adi memberikan sebuah apartemen baru khusus untuk ibu Surya yang begitu menginginkan putranya memiliki apartemen sebelum menikah. Dan film pun selesai.